Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 159 dengan tema laknat terhadap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu fil linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina satune wong akeh yaktumuna kang padha nyingetake sapa aladina orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, ma ing barang ayat-ayat kitabnya Allah, anzalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah, minal bayyinati nyatane saking pira-pira pertanda, wal huda lan pituduh, min ba'di ma bayanahu saking sawise oleh mertelake sapa ingsun ema anzalna linnasi marang manungsa fil kitab ing dalam kitab. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina yaktumuna ahli kitab yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, iku yal'anuhumul bakang laknati ing ulaika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Tidak hanya Allah saja, wa yal'anuhum lan laknati ing ulaika sapa al-la'inuna wong kang padha nglaknati kabeh. Ayat 159 surat Al-Baqarah dengan tema laknat terhadap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Subtemanya, ahli kitab dan siapapun selain ahli kitab yang di situ selalu mengingkari bahkan menyembunyikan sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir, selalu diingkari. Di situ Allah memberi laknat kepada orang seperti orang Yahudi yang mengingkari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Allah, tapi malaikat dan manusia seluruhnya, seluruh alam dunia. Mudah-mudahan jangan sampai seperti golongan orang Yahudi seperti itu. Ayat 159 ini ya turunnya itu mengenai pendeta-pendeta Yahudi yang di situ sifat-sifatnya, sifat buruknya menyembunyikan kepada masyarakatnya, kaumnya tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah termaktub di dalam kitab Taurat. Itu kitab mereka, orang-orang Yahudi. Mengapa hal itu kok disembunyikan? Memang tujuannya orang-orang Yahudi yang pendeta-pendeta yang Yahudi yang ingkar itu supaya masyarakatnya, orang-orang Yahudi jangan masuk Islam. Sebab kalau itu
dibuka, katanya itu banyak ikut masuk Islam. Walaupun tidak dibuka banyak masuk Islam. Itulah sifat-sifat orang jahat. Nah, ahli kitab ini tidak hanya orang Yahudi, Nasrani, orang Islam itu juga ahli kitab. Cuma masanya dulu itu ahli kitab di sini orang-orang Yahudi. Itu selalu menyembunyikan kebenaran Islam. Disembunyikan. Tidak hanya itu, juga menyembunyikan kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang itu sebagai Nabi akhir zaman. Ya. Padahal yang seperti ini, kebenaran Islam dan kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan sudah tertulis dengan jelas, dengan nyata di dalam kitab mereka, jelas. Bahkan lebih jelasnya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu lebih dari anak-anak mereka sendiri. Bayangkan, lebih jelas. Seperti kita sebagai umat Islam, Kanjeng Nabi itu lebih jelas daripada yang lain. Jadi kita hanya rukun iman, 6 itu iman pada Allah. Akhirnya sampai Kanjeng Nabi, cinta pada Kanjeng Nabi. Maka perbuatan orang Yahudi itu wajarlah, sepantasnya kalau mendapat laknat dari Allah. Allah memberikan laknat, yaitu menjauhkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan juga wajarlah kalau dilaknat oleh seluruh umat manusia dan seluruh malaikat. Coba dilaknat. Jadi perbuatan-perbuatan yang jahat itu mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Masya Allah. Kalau hukum mengenai kutukan bagi orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya, yang seharusnya itu disiarkan, seharusnya dikembangkan, tidak hanya terbatas pada ahli kitab, bahkan mencakup semua orang yang bersikap seperti itu. Hati kita, perasaan kita seperti ahli kitab enggak? Kita orang muslimin, punya ilmu, ngaji di pondok pesantren, kuliah sampai SPDI, MPDI, tapi tidak dikenalkan masyarakat, disimpan saja sebagaikan pohon yang rindang tapi tidak berbuah itu. Maka kita ngaji tafsir Al-Ibris, mualif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sangat jelas, Mbah Kiai Mungin, Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid Banyuwangi. Jadi ngaji gurunya disebutkan itu supaya jelas tanggung jawab itu, biar berkah. Itu kita ini untuk mengamalkan ilmu-ilmu ayat-ayat Allah. Jadi jangan seperti orang Yahudi tadi, disimpan saja sampai masyarakat melakukan kejahatan tidak dikasih tahu, gara-gara tidak tahu ilmunya itu. Jadi kita ini walaupun ngaji di YouTube, mungkin ada yang di audio, biaya ringan, tinggal membuka. Itu saja kalau tidak mendapat hidayah Allah, kita juga tidak bisa itu. Maka kita bersyukur pada Allah untuk mengembangkan ilmu ayat-ayat yang tersimpan dalam Al-Quran. Amin. Contoh hadis Kanjeng Nabi, riwayat Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah begini. Siapa ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya tetapi tidak mau menerangkannya kepada penanya itu, maka Allah akan melenggunya. Maka Allah akan membelenggunya, menyiksanya dengan belenggu dari api neraka besok pada hari kiamat. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berkata,
Kalau tidak karena takut akan ancaman Allah dalam ayat ini, ayat 159, tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu hadis, satu hadis pun dari Kanjeng Nabi tidak saya riwayatkan. Bisa Hurairah, perawi hadis yang paling andal itu, perawi hadis yang paling andal. Karena itu seorang muslim berkewajiban seperti kita itu menyampaikan ilmu yang dimilikinya, ya tidak usah terlalu tinggi, pokoknya seadanya, semampunya. Tidak usah diejek, tidak usah malu diejek. Kamu itu lo ngajinya baru gitu aja kok berani dakwah. Tidak usah, biarkan dia. Kita tetap semampunya. Yang penting ikhlas, mendidik jiwa kita sendiri. Nah, ini mendidik jiwa kita sendiri juga. Semuanya akan kembali pada kita. Jadi apa itu ilmu pengetahuan agama khususnya maupun berupa pengetahuan umum, tapi yang paling pokok pengetahuan agama itu yang di sini maksudnya supaya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bila diketahui akan ada pelanggaran terhadap hukum agama atau penyelewengan dari akidah yang benar, contoh berkembangnya bid'ah dari aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid yang benar. Tauhid kita Ahlussunnah wal Jamaah bermadhab Imam Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari. Ini harus betul-betul benar ini. Kalau sampai nyelawang bahaya. Nah, disinilah para ulama harus bangun serentak untuk mencegahnya. Baik dengan lisan, pendidikan, pakai audio, lisan termasuk lisan ini, dengan YouTube itu. Dengan demikian kesucian agama Islam dan kemurniannya akan tetap terpelihara. Jadi kita ngaji di YouTube itu juga untuk mengembangkan dunia itu macam-macam isinya. Ya tinggal pilih mana yang diridhai Allah, mana yang tidak diridhai Allah. Dua ini tidak masalah. Kalau kita berusaha semaksimal mencari perbuatan yang diridhai Allah. Orang Yahudi mendapat laknat. Kenapa mendapat laknat? Ini masalah dijelaskan lagi. Orang Yahudi yang mendapat laknat itu orang Yahudi yang di situ selalu menyembunyikan kebenaran. Apabila orang Yahudi melihat sesuatu yang mungkar atau yang tidak benar, mereka itu diam saja dan tidak mau berusaha untuk mencegah atau memperbaikinya. Kita orang Islam kok juga gitu. Ya, mendapat dari Allah, dari malaikat, dari seluruh umat manusia. Maka dari itu kita berusaha sekuat mungkin, terus belajar dan mengajar mendapat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.